Halo semuanya, apa kabar kalian? Saya doakan semoga kalian selalu diberi kesehatan. Oke, saya ada di sini kembali hadir menemani waktu santai kalian. Kali ini saya akan menceritakan alur film action drama komedi yang dibintangi oleh mamang kita, Mamang Bob, yang sudah lalu lalang di dunia perfilman. Oke, bagaimana alur ceritanya? Mari kita simak bersama-sama. Di sekolah Central High School yang berlatar di satu negara bagian di Amerika, terlihat seorang siswa berbadan gembrot yang sedang asik mandi sambil joget-joget lebay. Lalu muncul sekelompok siswa tukang bully yang dipimpin oleh Trevor. Sekolah ini sedang mengadakan acara perpisahan di mana terdapat seorang siswa yang dinobatkan sebagai siswa paling teladan di sana, dan siswa terbaik tersebut bernama Kelvin. Namun tak lama kemudian muncul siswa bengal yang dipimpin oleh begundal yang bernama Trevor. Lalu mereka membuat ulah, yaitu melempar si gendut ke tengah lapangan. Ketika dilempar, si gendut sedang dalam keadaan telanjang alias tanpa pakaian sama sekali. Siswa gendut tersebut bernama Robbie. Teman Robbie yang bernama Kelvin merasa kasihan padanya lalu memberikan sebuah jaketnya. Ternyata kebaikannya tersebut kemudian membekas di hati Robbie sampai dengan sehari ini. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian terlihat Kelvin telah bekerja di sebuah kantor perbankan dan menjadi orang penting di sana. Sesuai dengan masa lalunya, memang di waktu sekolah dia adalah siswa yang paling baik dan paling rajin. Kemudian terlihat Robbie membuka sebuah email lalu mendapati seorang yang merupakan teman alumni sekolahnya dulu menghubunginya. Tentu hal tersebut membuatnya bertanya-tanya, siapakah gerangan Bob Stone, karena ia tidak bisa mengingatnya. Beberapa saat kemudian istri Kelvin menelponnya. Ia mengatakan bahwa sepertinya di sekolah dulu akan mengadakan sebuah reuni. Kelvin lalu mendapatkan imbok kembali dari temannya tersebut yang bernama Bob Stone. Ternyata Bob Stone ini adalah seorang yang bernama Robbie, seorang pria berbadan gendut yang dulu menjadi bahan bully orang satu sekolahan. Singkat cerita, mereka pun janjian untuk bertemu di sebuah kafe. Saat mereka berjumpa, Kevin begitu sangat terkejut melihat penampilan Bob saat ini. Hal itu berbeda jauh dari penampilannya dulu ketika masih SMA yang berbadan super gendut sehingga menjadi bahan bulian seluruh teman-temannya. Singkat cerita, mereka pun sedikit ngedrink di kafe tersebut. Lalu ketika Bob sedang mengambil sebotol bir, datang seorang pria barbar ingin merebut kursi yang diduduki oleh Kelvin. Bahkan pria barbar tersebut mengajak temannya dan sempat menunjukkan sepucuk senjata untuk menakut-nakuti mereka. Bob yang kembali dan melihat keadaan tersebut lalu memberikan sedikit pelajaran kepada orang yang mengganggunya tersebut. God, I hope he's Catholic. Setelah pulang dari kafe tersebut, Kelvin terlihat sangat mengagumi Bob. Selain karena badannya yang kekar, ternyata Bob juga memiliki kemampuan mekanik yang luar biasa, setara dengan kemampuan mekanik yang dimiliki oleh Mamang Jason Statham. Sebelum pulang, Bob pun mengajak Kelvin untuk berjalan-jalan sejenak. Namun Kelvin malah mengajak Bob untuk masuk ke sekolah mereka dulu. Di sana, mereka menjadi teringat kenangan tentang banyak hal yang pernah terjadi tempo dulu. Bob pun lalu mengingat kembali kenangan pilu saat dia sedang dibully oleh Trevor. Waktu itu, Bob berbadan gemuk dibuat jatuh tersungkur di lapangan olahraga dalam keadaan tanpa pakaian, sehingga kejadian itu memancing tawa sejumlah orang dan semua orang yang ada di sana. Singkat cerita, mereka pun pulang ke rumahnya. Namun di sini Bob meminta untuk menginap di rumah Kelvin, sembari mencari inspirasi dari orang sukses ini, karena kondisi ekonominya saat ini sedang genting. Sampai di rumah Kelvin, Bob pun meminta Kelvin untuk mengakses sebuah situs lelang yang merupakan kegemaran para gangster dan mafia. Karena pada situs tersebutlah mereka para gangster tersebut mencari channel tentang penghasilan mereka. Hey, thanks for the jammies, Jet. Oh, yeah. Kita break sejenak. Di sini saya melihat ada yang aneh pada seorang Bob. Coba perhatikan pakaiannya. Mungkin Mamang Bob ini memakai pakaian milik Kelvin karena kayaknya dia nggak bawa salin. Keesokan harinya nampak Kelvin sudah siap berangkat ke kantornya. Nampak di sana Bob Stone masih dalam keadaan tertidur pulas, di mana situasi di sana sangat berantakan. Tiba-tiba ada seorang yang mengetuk pintu dan ternyata mereka adalah agen CIA yang datang untuk mencari keberadaan Bob Stone. Dengan polosnya, Kelvin mengatakan kebetulan si Bob lagi tidur di dalam dan tidur di sofanya. Saat mereka masuk ke dalam, Kelvin kaget bukan kepalang karena lokasi Om Bob tidur tadi tiba-tiba sangat rapi. Sementara di sana tidak ada lagi terlihat Om Bob. Di sini kita menjadi paham, ternyata Om Bob bukan hanya berbadan bagus, ahli dalam adu mekanik, namun juga memiliki semua skill yang dimiliki oleh pembantu rumah tangga. Di sana, agen Pamela juga menjelaskan bahwa Bob telah membunuh seorang untuk menghilangkan barang bukti.
Agen Pamela juga meminta bantuan kepada Kelvin agar ia dapat memancing Bob Stone. Singkat cerita, Kelvin pun lalu menghubungi Bob sesuai dengan permintaan agen Pamela. Namun di sana Kelvin yang memang sangat lugu sejak dulu kala tidak bisa melakukan pekerjaan intelijen secara profesional, sehingga tiba-tiba Great job of getting out of here, Jet. That's teamwork. Save it. Oh, save it, Jet. Fine, take it. Kelvin kaget bukan kepalang saat melihat Bob berada di balik pintu. Di sana Kelvin meminta kepada Bob agar tidak melibatkan dirinya dalam urusan tersebut. Namun di sini Bob meminta Kelvin untuk bisa membantunya. Lalu beberapa saat kemudian terjadilah. Wait. Bob lalu menyandera Kelvin dan melakukan adu mekanik dengan anggota CIA yang mempunyai kemampuan yang tidak seberapa itu. Alhasil, jika dihitung skor sesuai dengan hasil pertandingan tersebut, CIA kalah 10-0 lawan Bob. Mereka berdua pun lalu kabur dengan mulus dengan cara melompat dari atas gedung tanpa parasut dan mendarat dengan sempurna. Di perjalanan, Bob menceritakan bahwa ada sekelompok mafia bernama Black Avenger. Kelompok mafia tersebut memiliki database yang berisi kode-kode akun bank. Di sini Bob berencana akan melacak dan menangkap kelompok tersebut. Mereka pun lalu berhenti di sebuah tempat untuk mencopot GPS yang terpasang di mobil tersebut. Dan ternyata seorang pria yang terbunuh sesuai dengan yang diceritakan oleh agen Pamela tersebut sebenarnya dibunuh oleh kelompok Black Avengers. Sampai di sini kita semua tentu dibuat sangat penasaran dengan kelanjutan dari cerita film ini. Lanjut, saat mereka sedang asik berdebat, tiba-tiba datang seorang agen CIA menggunakan sebuah motor, lalu tiba-tiba nampaknya Bob Stone tertangkap. Sementara Kelvin kabur menggunakan sepeda motor milik agen tersebut. Ketika sampai di rumah, sial bagi Kelvin karena ia langsung diciduk oleh agen Pamela. Sampai di kantor CIA, sekali lagi Pamela memberikan peringatan kepada Kelvin karena saat ini mereka sedang serius memburu Bob Stone. Karena sedari awal telah mereka jelaskan bahwa Bob Stone adalah seorang mantan agen CIA yang membelot dan berbalik bekerja sama dengan mafia. Ia diduga telah mencuri kode-kode rahasia tersebut dan membunuh rekannya sendiri yang bernama Phil. Agen Pamela juga memberikan sebuah alat pelacak yang dimana alat tersebut dapat dihidupkan ketika ia bertemu kembali dengan Bob Stone. Usai memberikan keterangannya, Kelvin pun kembali pulang. Sesampainya di rumah, istri Kelvin yang bernama Maggie terlihat sedang berkonsultasi dengan dokter kandungan karena sampai saat ini mereka belum dikaruniai anak. Pada saat Kelvin masuk rumah, ternyata dokter tersebut adalah Bob Stone. Kelvin pun kaget bukan kepalang untuk kesekian kalinya. Di sini, Kelvin malah menyandera dokter yang asli dan menyembunyikannya di balik pintu lemari. Tak lama kemudian, Kelvin dan Bob Stone pergi ke sebuah kantor keuangan yang mana tujuan mereka tidak lain adalah mengakses kode-kode rahasia tersebut. Kebetulan saja, tukang buli dulu di sekolahnya yang bernama Trafford bekerja di tempat tersebut. Di sana, Bob lalu meminta Trafford untuk melacak kode-kode tersebut lengkap beserta keberadaan mafia. Namun lagi-lagi Trafford malah mencoba membuli Bob. Di sini Bob lebih memilih diam sampai teringat kembali dengan masa lalunya. Kelvin yang emosi pun menyarankan Bob agar menonjok mukanya. Namun Bob Stone lebih memilih pergi dari sana. You missed that. At least you found the handle. Ketika sedang dalam perjalanan, tiba-tiba agen Pamela kembali menelpon Kevin lalu mengatakan bahwa Bob Stone adalah salah satu dari anggota mafia Black Avenger. Sehingga pada saat mereka sampai di bawah, Kelvin langsung mengatakan bahwa sampai saat ini ia masih belum percaya pada Bob. Sorry, man. Singkat cerita, Bob pun kemudian dibawa ke sebuah markas rahasia milik CIA. Di sana, Bob diinterogasi oleh agen Pamela. Agen Pamela kemudian menginterogasi tentang kematian Phil yang diduga mati karena di tangan Bob. Agen Pamela kemudian menginterogasi tentang kematian Phil yang diduga mati karena di tangan Bob. Sampai-sampai agen Pamela menyiksanya. Di sisi lain, Kelvin sudah diperbolehkan pulang, namun Kelvin yang kasihan pada temannya pun lalu melakukan hal yang tidak diduga-duga. The hell? Get your hands off. Get him off the keyboard. Whoa, what? We're boys. Oh God. Me?
Good as new. Di tengah perjalanan, Kelvin berusaha melacak keberadaan kelompok kriminal bersenjata tersebut menggunakan perangkat yang mereka suri dari CIA. Kelvin yang memang cerdas dapat dengan mudah melakukan pelacakan tersebut sehingga mereka semua diketahui berada di Boston. Mereka berdua pun tidak mempunyai pilihan lain. Akhirnya, satu ekor pesawat capung pun dicuri. Ketika mereka berdua sudah sampai menerbangkan pesawat tersebut, di samping bulan dan bintang, tiba-tiba pesawat capung tersebut mesinnya mati. Mereka berdua pun terlihat sangat panik, namun tiba-tiba We're going down, Jet. There's nothing. I think you'd make a great dad. inilah pentingnya suatu persahabatan. Di masa sesulit apapun, canda dan tawa selalu menghiasi perjalanannya. Di sisi lain, agen Pamela ternyata telah mengetahui posisi Bob dan Kelvin. Bahkan, si agen bodoh ini sudah mengira bahwa Kelvin merupakan salah satu anggota dari Black Avenger. Sampai di sini, kita menjadi sadar bahwa kedudukan dan pangkat mungkin bisa saja diperjualbelikan. Di sini, kreator memberikan sebuah pesan moral kepada seluruh anak bangsa yang menyaksikan video ini, bahwa mencapai suatu kedudukan itu adalah berdasarkan 3 campur tangan. Yang nomor 1 adalah lewat tangan siapa, yang kedua adalah berapa jumlah buah tangan yang kamu miliki, dan yang terakhir adalah apakah kamu punya garis tangan untuk menjadi pangkat tersebut. Kurang dan lebihnya silahkan tulis di kolom komentar. Pada saat Bob Stone sedang melakukan negosiasi dengan bos gangster di dalam, dengan konyolnya si Kelvin malah masuk ke sana. Sampai di dalam, Kelvin langsung menjelaskan bahwa agen Pamela adalah salah satu bagian dari kelompok Black Avenger. Di sana, pria bernama Phil yang selama ini dikatakan sudah koit oleh agen Pamela ternyata masih hidup dan sedang melakukan negosiasi dengan Bob Stone. Di sana, Phil menjelaskan bahwa kode yang dibuat oleh Bob tersebut adalah kode-kode palsu. Tujuannya adalah agar ia dapat menguasai kode itu sendiri tanpa terdeteksi oleh siapapun. Tak berselang lama, agen Pamela dan timnya masuk ke sana mengacaukan suatu keadaan. Saat baku tembak dan adu mekanik sedang terjadi, Kelvin lalu mencoba mengambil data penting tersebut. Karena Bob melihat aksi daripada temannya itu, maka ia pun juga mengejarnya dan membackup-nya. Beruntung ia dapat diselamatkan. Suatu ketika, Kelvin terpojok di suatu tempat dalam posisi ditodong pistol oleh Bob dan Phil. Di sana, Kelvin bingung harus memberikan data tersebut kepada siapa. Akhirnya, dengan terpaksa, Kelvin pun menembak Bob karena berpikir Bob adalah anggota Black Avenger yang sebenarnya. Been the Black Badger? Perhitungan tersebut ternyata salah. Bob yang sudah tertembak membuat Phil menjadi menguasai keadaan. Saat Phil akan menembak Kelvin, tiba-tiba Kelvin berhasil menghindar dan salto. Di waktu bersamaan, Bob pun bangun dan mengkerauk leher Phil dan mengirimnya kembali ke pangkuan Tuhan. I'll see you on the other side. Scene kemudian beralih ke tempat agen Pamela sedang mengantar Bob dan Kelvin menuju ke sekolah mereka menggunakan helikopter. Adegan saling meminta maaf pun terjadi. Di sini, agen Pamela yang sudah menyadari kesalahannya berusaha untuk memperbaiki dirinya agar ke depan tugas CIA menjadi aparat penegak hukum terdepan dapat menjalan lebih maksimal. Tak lama kemudian istri Kelvin pun datang ke sana. Ia terheran-heran kenapa si dokter kandungan kok bersama Kelvin. Akhirnya, Bob pun memperkenalkan dirinya yang sebenarnya bahwa dia adalah orang yang bernama Robbie, yang tidak lain adalah teman mereka waktu sekolah. Di acara tersebut, Bob terlihat agak nervous karena ia teringat kejadian di masa lalu. Lalu tiba-tiba datang si Trevor yang kembali mencari gara-gara dengan Bob. Lalu kemudian Bob pun memberinya sebuah hadiah. Still a scared little bitch. Miss Bob Stone, bitch. Setelah itu Bob lalu memberikan sebuah pidato, yang mana dalam pidatonya ia menyatakan bahwa kejadian pembulian waktu dulu itu sangat membuat dirinya terpukul. Scene kemudian ditutup dengan pesta reuni yang sangat memukau. Lalu beberapa bulan kemudian terlihat Kelvin sedang bersama istrinya yang tengah hamil besar. Di sana terlihat Bob datang memberinya sebuah surprise sebagai tanda persahabatan. Surprise tersebut adalah berupa sebuah jaket yang dulu pernah Kelvin berikan kepada Bob. Sampai di sini film pun berakhir. Jacket? Yes? Bob, is that my jacket? All right, let's go. Okay, all right. Bagaimana menurut kalian? Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan jika ada kekurangan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Saya Arya di sini pamit undur diri, sampai jumpa pada konten selanjutnya.